Nah, hari ini gue pengen nanya soal relationship coach, profesi lu. Lu ada garansi nggak sih buat orang-orang yang menggunakan jasa lu? Terus habis gitu, kalau misalnya dia nggak dapat apa yang dia pengen, apa jaminan lu gitu? Gue bukan barang elektronik Zah pertama Iya ya kan, jadi saya nggak ngomong garansi ya kan. Pertama sebenarnya kenapa nggak ada garansi, yang nyelesain masalah itu bukan gue sebenarnya. Oke. Nah biasanya orang-orang yang datang misalnya how to get ya gitu, dia itu udah punya incaran sendiri gitu. Setelah gue pelajarin dan gue tidak bikin dia untuk jadian gitu loh. Gue cuman bikin dia untuk siap nggak Oke. untuk dapetin dia, itu aja sih. Oke. Berarti how to get itu bukan sampai dapetin dia, Bukan. tapi sampai gimana klien lu percaya kalau dia gue udah siap buat dapetin dia. Oke. Itu dia benar. Karena sebenarnya gini Za, relationship coach, dating coach ini bukan matchmaker Za, gitu. Matchmaker beda lagi tuh, gitu. Kayak Macomblang gitu, mereka udah punya database. Terus lo ngelihat nih istilahnya dari datanya dia yang cocok yang mana, ya udah dating kayak gitu. Kalau di dating tuh dating coach tuh nggak seperti itu. Relationship coach juga apalagi gitu. Nggak ada tuh yang seperti itu gitu. Oke Mas, kita mau ngomongin soal bucin, soal pernah bego karena cinta. Tapi ini bukan cerita orang, tapi cerita kita. Oh sih, seram. Jadi gue pengen adu bego nih sebenarnya. Oke, adu bego. Gue pengen adu, kita pernah lebih bego siapa sih? Waktu dulu kita suka sama cewek gitu. Oke. Kita pernah ngelakuin hal bego apa waktu dari zaman dulu sampai sekarang. Ya siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang nonton kan. Maksudnya orang tuh begonya beda-beda lah. Tapi ya gue percaya yang namanya menjadi bego sementara itu ya lebih baik daripada bego selamanya kan. Maksudnya kita ada harga buat belajar. Terus habis itu ya hasil pelajaran itu yang kita pakai untuk kedepannya kan. Kita mulai ini ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Walaupun istri gue jangan nonton mudah-mudahan ya. Oh berarti istri lu nggak tahu nih? Nggak tahu. Kalau gue sih udah terbuka sama istri gue ya. Gue udah ceritain semua kebegoan gue sama mantan-mantan gue. Kalau lu belum ceritain sama sekali? Sampai ibu gue aja tahu pacar gue cuman istri gue yang sekarang, karena gue nggak pernah bawa ke rumah gitu loh. Gue tuh bukan tipe orang yang seperti itu gitu. Oke. Jadi pas istri gue nanya siapa aja yang pernah di sini, ya lo doang gitu. Oh, gila, bohong 8 tahun. Berat juga Gitu, sih itu. ya. Dan channel ini menjadi channel Hujatan nanti nih, kurang ajar nih coachnya gitu. Wanita-wanita tersakiti langsung bilang tuh. Gitu. Iya, aduh, bahaya sih. Udah kayak itu videonya ya kali ini. Nggak jadi, takut. Iya. Round 1. Yang pertama dari gua dulu ya. Ya, tapi kayaknya beda sih. Gua masih lebih muda, soalnya pengalaman gua dikit lah. Mungkin gue juga lebih sedikit harusnya ya. Yang pertama itu gue itu pernah dan yang paling bego apa yang biasa dulu ya? Yang biasa dulu deh. Gue itu waktu SMA sekolah jarak antara gue sama sekolah gue itu mungkin cuma sekitar 1 kilo lah, atau 700 meter, 800 meter sampai 1 kilo. Deket lah pokoknya. Naik motor mah 5 menit juga nyampe. Notabene juga jalannya tuh lancar. Terus gue punya pacar. Rumahnya itu 10 kilo jaraknya antara rumah dia ke sekolah. Gua yang harusnya cuma tinggal 5 menit nyampe sekolah. Gue for the sake, gue nih pacar, gue harus jalan bareng dia, gue harus jemput dia. Gue bela-belain gue jemput dia dulu ke rumahnya, 10 kilo jauhnya, terus baru gue ke sekolah bareng. Jadi yang tadinya gue berangkat ke sekolah cuma 5 menit, jadi setengah jam. Demi bareng pacar berangkatnya. Cuma gara-gara itu doang. Itu kebegoan gue waktu gue masih SMA. Ya cinta monyet lah gitu. Kalau lu? Gue pernah punya pacar, terus habis itu kita putus. Gue yang mutusin. Oke. Terus itu gue nyesel. Shit gitu. Ngapain juga lonely nih gue kalau nggak ada dia gitu kan. Udah. Akhirnya gimana caranya gue bisa dapetin dia lagi. Gue tahu dia suka Tweety. Oke. Dan gue ngeliat ada satu toko itu jual Tweety segede Ultraman lah, itu gede banget lah gitu kan. Akhirnya gue ajak teman gue untuk gue mau beli nih gitu, mau beli boneka segede ini untuk dia gitu kan. Tapi gue gak punya duit ya. Akhirnya gue nipu bokap gue lah ya kan. Bilang aja kan ada uang ujian ini itu segala macam dulu kan. SPP. Bener. Jadi begonya tingkat D3 nih, setara D3 gue gitu ya kan. Udah dapat uang, gue ke toko itu gue beli dengan segede aduh gila gede banget itu, pokoknya serius itu. Gue paham sih, gue pernah juga tuh. Itu gede banget dan gue minta teman gue bawa bareng, gue naik motor di belakang ya kan, dia bawa, udah masuk kampus. Gue tahu dia nongkrong itu selalu di atas tuh, di kantin atas gitu. Terus gue bilang gini sama dia, tolong lo kasihin ini ke dia, iket deh tuh gimana, abis itu lo kasihin dia, gue tahu dia ada nih gitu. Oke gitu. Lo bilang gue sakit,
gitu. Gue gila kan, biar mancing, biar empati gitu kan. Kali dia balik lagi kan, gue berharap banget gitu kan. Gue ngerokok berbatang-batang sambil nunggu kayak orang nunggu lahiran, tau gak sih lo gitu. Cemas banget ya kan gitu. Dapat enggak gitu. Terus temen gue datang, turun lagi naik motor ya kan. Gimana gitu kan. Udah nih, udah gue kasih terus ya nggak gimana. Dia bilang gitu. Terus dia nanyain lo, wah gila. Empati nggak ya? Ini simpati nggak ya gitu kan? Terus ada yang nanyain lo gitu, Satria mana gitu? Oh itu lagi sakit. Jawabannya cuma, oh thank you. Udah dia makan lagi gitu. Wah berarakan hati gue. Nggak peduli lu sakit ya? Nggak peduli. Mungkin dia udah tahu lu bohong kali? Kayaknya nggak deh. Masa sih? Mungkin dia udah nggak cinta lagi sama gue ketika itu gitu. Tapi kan lu yang mutusin? Itu dia tuh, gue sering banget tuh dapat momen-momen kayak gitu. Ini jujur ya, gue nggak pernah nembak cewek, jarang gue nembak cewek. Sekali doang gue nembak cewek. Karena gue tipikal orang yang pemalu. Jadi gue deketin sama orang yang ini kayak udah ada tanda-tanda interest sama gue nih gitu. Jadi gampang nih sebenarnya gitu. Jadi ya kasarnya udah intens, tapi nggak ditembak-tembak. Gitu. Sampai akhirnya terpancing lah dia untuk nanya, kita ini apa sih? Bener. Bisa gitu tuh. Bener. Gue ngode sebenarnya gitu. Tapi eksekusi dia. Iya. Kebanyakan. Suka sama lo, gila udah selamatan habis itu di rumah gitu. Ya kan berhasil berarti. Berarti emang DNA coachnya tuh udah semenjak ini ya, semenjak belum jadi profesi ya. Oke, itu Tweety ya. Berarti pas mahasiswa ya? Mahasiswa pas masih kuliah. Dan gilanya, gue ajakin balik lagi dia nggak mau, ya kan gitu. Dengan alasan apa ketika itu? Biasalah basi lah cewek kan, ngurus skripsi, ya kan. Gue mau konsen, ya kan. Gue masuk ke toilet, gue keluar lah habis ujian nih. Habis ujian gue keluar, terus dia keluar sama satu cowok yang oh my god man, rambutnya ala Sasuke, you know, agak Harajuku gitu. Harajuku. Oh gila. Terus gue coba mikir, gue nyium-nyium nih, anjir cowok-cowok ini cowok orang bojong nih ya kan gitu. Bojong Citayam nih gitu kan gitu. Gue langsung mikir, anjir gue kalah sama cowok kayak gini gitu, yang notabene ini nggak ada pengorbanan apa-apa buat ini cewek gitu. Kok dia mau sih sama cowok yang kayak gini, sedangkan gue udah ngasih Tweety segede Alihin ya kan, gitu. Kok nggak di-approve? Nah disitulah gue ngerasa, dan gue bodoh banget. Berarti lu ngerasa udah menyia-nyiakan saat itu? Yes, gue ngerasa kalah banget lah di situ. Gitu. Oke, tapi dari sudut pandang lu sebagai coach nih ya, kalau misalnya lu ngelihat ada cewek kayak mantan lu itu, dia nerima cowok yang nggak ada apa-apanya ketimbang ada satu klien lu lah, katakanlah. Lu bakal bilang apa ke klien lu yang ngerasa bodoh ini? Setelah gue udah merenung ya dari kejadian-kejadian itu, dan gue udah kerja juga di dunia seperti kayak ginian gitu. Kalau menurut gue nggak ada istilah bucin ya gitu. Itu cara-cara orang mengekspresikan cinta sama sayangnya dia gitu loh. Cara ngekspresi ini kan itu berbeda-beda. Ketika istilahnya gue beda sama lo, mungkin gue terlalu dramatis, gitu nggak bisa dibilang juga dong budak cinta ya kan gitu loh. Itu sih. Jadi tinggal sedikit perbaikan aja. Yang lo bilang gue nggak akan cinta sampai mati, ingat nggak sih lo konten lo bilang gitu kan gitu. Nggak ada namanya bucin, itu cuma ekspresi cinta. Ekspresi cinta. Iya. Dan ya setiap orang beda-beda secara mengekspresikan. Dan itu jadi labelin negatif ya gitu. Sebenarnya kasihan. Jadi pas ketika misalnya lo nih mau ngekspresiin perasaan lo sama istri lo, tapi malu dikatain bucin. Malu dikatain bucin gitu. Itu tuh yang malah jadi sumber konflik tuh. Gengsi. Bener. Lama-lama akhirnya lo terbiasa jadi kayak temen. Nah di situ nanti istri lo, kok hambar ya? Kok nggak ada romantisnya ya? Kok nggak kayak dulu ya? Bener. Ingat tuh Bal. Round 2. Bal. Gitu. Oke, itu Bojong mana Bang? Cewek lo? Daerah mana? Majalengka. Bojong Majalengka, gila. Gila sih. Bucinnya udah over itu kayak gitu. Lu nyamperin dia berapa kali? Kan baru tahun ini LDRan. Oh, baru tahun ini LDRan ya. Oh, awalnya tuh ketemuan? Iya, dia di Bogor kan kuliah di PB. Terus kenapa ke Majalengka? Karena online kuliahnya sekarang kan. Oh, oke. Berarti guys, ini kita sekarang galang donasi nih. Supaya Iqbal bisa ke Majalengka. Bojong Majalengka itu ada ongkos gitu. Insya Allah kalian dapat pahala ya kalau donasi. Dan bukan cuma bekal uang ya, tapi bekal pengetahuan dong dari lu. Lu coaching dia dong, coaching. Gak bayar dia, masalahnya gak bayar. Gue modal doa aja deh, gue modalin doa ya kan, gitu. Tapi gue sama Iqbal nih, inilah sama-sama pernah LDR lah. Karena ini berhubungan sama kebegoan gue yang berikutnya nih. Yang berikutnya tuh gue pernah pacaran LDR. Jakarta Kalimantan waktu itu. Jakarta Kalimantan sama Jakarta Riau waktu itu. Gua itu tadinya tuh sama kayak Iqbal ya. Pertama ketemu, terus tiba-tiba dia harus cabut karena pekerjaan. Jadi tadi ketemu, intens ketemu, terus dia harus pindah ke
keluar kota untuk kerja. Dan ya namanya Leo kan tadi gue bilang. Wis. Leo kan Ini jadi ini nih channel zodiak. Channel zodiak. Oke. jet lag banget gue men. Jet lag kayak wah anjir tadi ketemu tiap hari kok sekarang cuma teleponan doang, kok sekarang cuma chattingan doang. Gue ngerasa apa ya, ngerasa ada yang kurang, ada yang salah. Gue tuh gelisah selama sebulan lebih tuh. Dia tuh cabut Desember, terus Januari gue udah nggak tahan buat ketemu gitu. Wah gila. Ini jangan ditiru Iqbal ya, jangan ditiru ya. Jadi waktu itu gue kerja di sebuah kantor, gajinya UMR, di bawah UMR malah. Waktu itu di Jakarta, di bawah UMR. Terus kalau misalnya gue hitung-hitung ini, ongkos gue berangkat ke sana, dan hotel dan segala macam, itu gaji gue pas habis 3,5 juta waktu itu. Tapi ya karena goblok kan, karena bego gitu. Gue nggak mikirin, ya udah gue ntar pas Februari gue bodo amat makan apa aja lah. Yang penting gue bisa berangkat di akhir bulan setelah gajian itu. Terus udah gue ngitung-ngitung, dapet sih masuk sih. Tapi ya itu pas untuk tiket, untuk hotel, untuk jalan di sana estimasi 3 hari 2 malam waktu itu. Akhirnya gue tetap berangkat. Dan ya kejadian pas balik duit gue habis. Jadi pas bulan Februari kehidupan gue di kantor ya enak banyak minum proma waktu itu. Udah pas, tapi ini gue sama cewek gue ini hubungannya tuh nggak jelas. Nah ini yang lebih sedih sih ini sih, karena nggak jelas hubungannya. Jadi HTS, hubungan tanpa status. Jadul banget ya, era Jadul kapan banget. lo berarti? Oke. HTS bahasanya waktu itu. Tapi pada saat itu gue ngerasa, oh kita pacaran kok, lu pacar gue tahu. Dengan semua pengorbanan gue, dengan semua perhatian yang gue kasih, dengan semua boundaries yang gue pasang ke cewek-cewek lain gitu, gue ngerasa gue pacaran kok sama dia. Sampai satu momen bos gue nanya sama gue waktu itu, Ja, lu punya pacar nggak sih? Gue bilang punya. Oh, pede dong gue. Oh iya. Iseng-iseng nanya doang. Udah, gue kepikiran kan. Gue nanya lah ke HTS-an gue waktu itu. Lu kalau misalnya ditanya sama orang punya pacar apa enggak, jawabnya apa? Enggak. Gila, Gue, oh gila. Dengan semua pengorbanan uang yang gue habiskan waktu itu dengan pas-pasan, terus ditanya orang, ya gue anggap dia, tiba-tiba pas gue nanya dengan nyata jawab gitu. Wah gila, gue ngerasa, lu bego banget gue ya. Udah di situ gue kayak udah selesai deh. LDR udah selesai dari situ. Oke, itu cerita ketolongan gue yang kedua, kebegoan gue yang kedua. Kalau lu ada Sakit men. Ini kebodohan paling sakit tau nggak gitu. Balik lagi waktu itu lo pernah kita ngomong di channel lo ya gitu. Gue nggak bisa naik motor. Iya. Wah itu terbodoh lah menurut gue ya gitu. Gue punya cewek ketika itu, tapi ini ngelakuin hal bodoh banget gara-gara nggak bisa naik motor. Oke. Apa mungkin karena uang haram? Gue nggak tahu ya gitu. Gue sering ngajak ini cewek, ya kan, tuh cewek gue pakai uang, ya uang gitu loh. Bilangnya ada tugas nih banyak nih, minta uang dong pak, bla 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 segala macam, ya kan. Ini kasih nih, padahal uangnya gue pakai untuk main biliar. Cuman gue nggak bisa pick up cewek gue, karena gue nggak bisa naik motor men, ya kan. Gue suruh lah teman gue yang jemput sana sini, pas udah main biliar, pulang dianterin dia, ya kan. Jadi lu kayak punya driver pribadi waktu itu? Lu bayar teman lu itu? Gue bayar. Wah gila. Udah gitu gue balik naik ojek, ya nggak sih gitu kan. Dia sama teman gue, akhirnya teman gue jadian sama pacar gue. Sial itu kebodohan yang sangat fatal. Jadi cowok-cowok tuh harus bisa naik motor. itu intinya ya. Bener, setidaknya kalau nggak bisa naik motor ya naik Grab car lah, ya kan. Harus punya duit berarti itu. Ya minimal kalau misal lu nggak bisa antri naik motor ya temenin gitu kan, naik Grab car bareng. Ya benar. Atau naik kereta bareng. Ya benar. Sekarang kalau dulu kan zaman gue kan beda. Iya, dulu belum ada apa-apa ya. Masih zaman jadul. Beca nggak ada. Bisa bertiga tuh beca, satu yang nyupir. Iya, kalau misalnya beca itu kuat untuk 10 kilo sih nggak masalah, ya 10 kan? kilo? 10 kilo lah dari tempat biliar. Oh jauhnya 10 kilo? 10 kilo. Itu betis abang becanya bisa curhat nanti, gitu ya. Gitu, itu bodoh banget lah menurut gua. Lebih ke blunder sih ya? Blunder banget. Blunder ya? Dan gua anti martabak. Gua kadang benci sama kata martabak. Lu harus naklukin calon mertua dengan martabak. Gitu. Gua pernah bubaran gara-gara martabak. Gara-gara kenapa? Kan gue taunya kan cuma teori kalau lu ketemu sama mertua, calon mertua, bokap pacar lu, bawain martabak gitu.
Pas gue bawain dong, gue main nih iseng-iseng kan. Gila, balik lagi kan gue jarang main-main gitu kan gitu. Udah, pas gue datang bawa martabak. Besoknya itu cewek gue bilang, "Ayah nggak suka martabak. Kamu parah banget sih." Gitu. Wah, kamu nggak kenal ayah aku ya? Padahal ayah aku jual martabak gitu. Kurang ajar ya. Kamu mau kamu kompetitor. Gitu. Nah di situ tuh gue anjir tuh ribut tuh gue di situ. Padahal cuma balik lagi kemarin-kemarin lo bahas anduk basah, ya kan sepele. Sepele banget. Ini lebih sepele dari Martabak. Yang semua orang suka harusnya. Yoi. Yang anaknya Presiden Jokowi pun juga jual Jualan. martabak. Kurang ajar di situ, makanya gue anti. Trik-trik dapetin calon mertua gimana naklukinnya bawa martabak? No, gitu kan gitu. Round 3. Shit lah tuh martabak pokoknya tuh. Itu kebodohan gue lah tuh gitu. Oh, gila. Karena gue terlalu ngikutin mitos. Iya sih. Iya kan? Nah, makanya balik lagi. Lu kan sering bilang kalau semua orang tuh kan beda. Sehingga satu teori tuh nggak bisa dipakai Nggak ke bisa. semuanya. Ya, itu mungkin teori martabak berlaku untuk ya yang bokap-bokap yang suka martabak Iya, kan. mungkin yang tinggal di pelosok-pelosok mana ya kan. Zaman sekarang nih Iqbal nih buat naklukin calon Yang mertua gimana? bawa kuota ya kan biar live streamingnya lancar. Kayak lu kan sama bokapnya Alia kan Iya. nanyanya kan bola. Ngomongin bola ya. Yo, mau nonton di mana sekarang? TV nggak ada ya kan? Iya. Itu. Lu harus bawa kuota tuh saham. penting. Yo, iya. Iya, bawa lembaran sama bawa NFT. selfie. Oh, kita jadi kayak gua nggak mau kalah nih, bego gua nih jadi gitu ya. Masa gua nggak kalah bego sama dia? Gua harus lebih bego dari dia. Oke, ini menurut gue yang ultimate nih. yang terakhir gue simpan buat yang terakhir. Apa tuh? Yang ultimate gue simpan buat yang terakhir. Jadi gue pernah balik lagi HTS-an. Gue tuh punya hubungan nggak jelas emang dari dulu. Jadi kayak gue suka sama dia suka sama gue, tapi kita nggak jadian. HTS-an itu gue waktu SMP ke SMA. Jadi SMP tuh gue intens, pas SMA dia harus pindah ke sebuah kota. LDR lah jatuhnya jadi. Itu tahun berapa tuh, Zah? Tahun 2010. Ya masih anak SMP, terus anak SMA yang menjelang SMA ya. Ya belum ngerti jalan ke kota tersebut lah. 2010 lu masih SMP, Zah? Masih SMP. Gue tua banget ya berarti ya, Zah. Oke, lanjut. Sedih gue dengernya. Makanya ini kan jadi channel yang apa gap umurnya kan Oh, iya, benar, cukup benar. jauh, jadi sih menarik gitu Benar, loh, sudut benar. pandang Siap, gua, siap. sudut pandang lu. Iya. Makanya Sebagai orang tua ya? Sebagai orang tua. Oke, orang tua berarti ya bukan sebagai profesional ya? Bukan. Oke. Mana tadi banyak jokes bapak-bapak yang gua belum masuk sebenarnya. Anjir. Segitu tuanya gue gitu. Oke. Joko opa nih nanti. Oke. Dah, gue SMP, masuk SMA, jet lag lagi lah gue seperti biasa tuh. Gue kalau misalnya habis ditinggal orang tuh pasti jet lag lah gue kayak, wah anjing nggak ketemu lagi, pusing tuh pokoknya. Dia cabut ke sebuah kota, gue nanya ke dia alamatnya di mana. Cuma dia nggak ngasih tau detail, dia cuma ngasih semacam kecamatan sama warna pagar. Anjir, kecamatan. Gila. Sama warna kecamatan gede ya, cuma lu tuh masih goblok, masih bego, Nggak masih. nanya Pak Lurahnya. Iya sih, itu kayak lebih spesifik sih. Bener, oke. Udah tuh. Gua naik omprengan waktu itu. Omprengan yang antar kota memang. Mobil antar kota, bus antar kota. Pas turun di sana gua naik omprengan ke daerah yang dia bilang. Terus pas gua tuh clueless kan, nyampe sana, wah ternyata luas ya tempatnya ya. Gua nggak ada clue apa-apa, men. Gua nggak ada clue Kia nomor lah minimal, cuma warna pagar sama daerah. Kayak misalnya nih Nanggerang, di Nanggerang gua pagar ijo. Nah lu diturunin di sana juga udah mati kan, udah bingung. Mau kemana nih, pagar ijo banyak banget, atau bahkan nggak ada. Udah, pas gua lagi nyampe daerahnya itu, kecamatannya itu, gua nyusurin jalan ke tukang warung itu, gua nanya, nih daerah ini bukan? Iya nih daerah ini bener. Ya gue bingung tuh, gue jalan ke depan, ya gue ini aja lah ya, oke-okean aja lah, gue ngeliat ada pagar warna abu-abu waktu itu, dia nyebutnya abu-abu gitu. Gue samperin, gue ketok, keluarlah orang, gue tanya, ada sini nggak? Nah nggak ada mas, nggak ada, salah rumah. Oh salah ya deh. Udah tuh, gue cabut, gue ngerasa tolol banget sih, kayak wah gila, gue nggak ada clue apa-apa, rumah orang gue ketok-ketokin, terus yang ada hasilnya gitu. Udah tuh, itu percobaan pertama. Kenapa gua nggak kontak dia? Karena waktu itu handphonenya rusak. Jadi ketika gua dikasih tahu warna pagar sama warna warna kecamatan, itu gua habis itu lost contact.
lost contact. Terus tujuan gue ke sana adalah gue mau ngasih handphone. Ngasih handphone supaya kita bisa kontekan lagi. Gila. Gitu. Itu percobaan pertama gagal kan. Lost contact, belum ada kabar lagi. Gue balik lagi ke Jakarta. Terus nggak lama gue balik lagi ke kota itu. Clue yang paling bisa gue pakai adalah sekolahnya. Karena dia kasih tahu sekolah dia di mana. Jadi gue kesana. Karena tapi yang waktu gue pertama ke itu dia belum masuk sekolah. Jadi masih masa-masa libur. Jadi gue kalau misalnya ke sekolah aja pun nggak bakal nemu apa-apa. Masuk masa sekolah, gue cabut lah, bolos demi ke sana ke sekolahnya dia. Gue tanya lah ke siswa-siswa piket gitu di meja, ada sini nggak? Oh ada, bentar ya, dipanggilin, dia turun, dia kaget kan gue. Kaget, gue kasih handphone. Nih buat kita komunikasi lagi lewat SMS-an gitu. Udah. Tapi itu handphone nggak hasil nyopet di omprengan kan? Enggak. Oke, ya. Tapi gue waktu di omprengan, waktu perjalanan ke sana, gue inget banget gue pakai sendal beda sebelah. Karena gue berangkat pagi-pagi, subuh, gue pakai sendal kan, gelap, nggak kelihatan. Pas gue di omprengan, ngeliat kaki, lah kok beda. Itu berarti ini topiknya bukan bego karena cinta nih. Iya, karena bego permanen. Iya. dari basicnya ternyata udah default. Bego by default. Itu gue tolol banget sih emang sih gue pikir-pikir sekarang ya. Udah, akhirnya gue kasih handphone. Kita kontekan. Terus kita janjian ketemuan lagi. Dalam rangka gue mau ngasih hadiah ke dia. Karena dia itu ulang tahun. Cuma ulang tahunnya bukan hari itu. Ulang tahunnya itu 2 minggu berikutnya. Tapi 2 minggu berikutnya itu bulan puasa. Nah, gue nggak bisa kesana waktu bulan puasa. Jadi gue pengen ngasih early gift lah, early gift birthday gitu, supaya udah tersampaikan lah kan. Udah gue samperin dia, janjian di sebuah mall. Kita janjian jam 10 pagi. Jadi biar pas baru buka udah ketemuan nih, kita bisa lama nih sepanjang hari niat awalnya gitu. Biar sore-sore pulang happy naik bus lagi. Karena kan bus cuma sampai sore waktu itu. Gue jam 8 udah berangkat. Jam 8 berangkat, jam 9:30 nyampe mallnya. Mallnya masih tutup. Jadi gue nunggu di depan bareng orang-orang lain lah yang pengen masuk ke situ juga. Jam 10 buka, gue langsung ke Jeko. Pas di Jeko, gue langsung mesen minumannya 2 dan dapat donat kan tuh. Gue taruh lah di meja. Udah 2, gue duduk jam 10 tuh, jam 10 lewat 5 lah, jam 10 lewat 10 kalau nggak salah. Gue chatting SMS-an waktu itu kan. SMS-an, aku udah di Jeko nih. Gue nggak bilang udah beli minuman biar ada surprise ceritanya. Gue tungguin 20 menit kemudian dia baru bales, sorry aku belum bisa kesana, aku kebawa keluarga mau jalan ke puncak. Waktu itu jadi udah terus gue bingung tuh kan, aduh ini berapa lama nih. Yaudah aku tungguin aja tetap. Mungkin gue pikir ya mungkin setengah jam, sejam udah datang kan, cuma sampai 2 jam belum datang juga. Gue tadinya baru minum 1, dua-duanya gue minum. Gue habisin tuh akhirnya. 2 minuman gue habisin sendirian. Sama donatnya gue makan juga. Udah jam makan siang, gue makan siang dulu keluar. Gue sambil chat, gue masih SMS-an kita ya, kita masih kontekan gitu. Kita masih update keadaan masing-masing. Aku masih di tempat makan. Ntar kita ketemuan di Jeko ya, masih berharap gitu, masih kode-kode lah biar dia cepet-cepet berpisah dari keluarganya gitu. Maksudnya lu bilang kan lu ada janji gitu, kenapa lu nggak bilang ada janji gitu kan. Udah, gue balik lagi, setelah makan siang gue balik lagi ke Jeko, pesen lagi minuman. Gue tunggu sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam itu kita masih terus SMS-an, dia belum datang. Karena dia masih kebawa keluarganya itu, gue nggak tahu kemana gitu. Pokoknya dia bilang dia nggak sengaja kebawa lah, gue nggak ngerti konsep kebawa tuh gimana ya, pada kekunci atau gimana. Udah gue tungguin, gue sampai jam 4, jam 5, bus terakhir balik ke Jakarta. Gue udah bingung nih, gue balik apa enggak, tapi gue udah sejauh ini. Gue udah dari jam 8 nyampe, udah sampai jam 5, udah berapa jam tuh? 7-8 jam, udah nungguin. Masa gue pulang tanpa bawa apa-apa gitu, tanpa pertemuan yang gue idam-idamkan dari pagi. Udah gue tungguin, gue tetap kekeh, gue tungguin tetap. Jam 5 lewat, udah gue nginep dah di sini. Atau nggak naik bus malam atau apa kayak bodo amat. Tungguin jam 5, jam 6, jam 7 gue udah mulai nangis. Jam 7 akhirnya gue tadi gue berusaha tenggar di Jeko gitu. Akhirnya gue nangis, men. Nangis. Mas Jekonya pengen ngeliatin kayaknya. Kayak dia tahu gue tuh dari awal soalnya, dari awal buka. Masih di situ terus. Dan
ya pesen minuman, udah 3 kali pesen minuman berarti kan. Pada hari itu gue udah hafal banget musik Jeko gitu. Masih terngiang-ngiang banget. Ya 10 jam. Total 10 jam gue nunggu di situ. Sampai kira jam 7:30 dia datang. 7:30 datang bareng keluarganya lagi. Jadi emang pertemuan kita tuh rahasia gitu lah, dirahasiakan lah. Jadi memang dia nggak bilang ke keluarganya. Jadi kita harus mengendap-endap lah, dia harus cabut dari, jadi keluarganya tuh kayak ke sebuah matahari atau sentro gitu, gue lupa, untuk ngecek baju. Dia ke gua, ke Jeko. Kita ketemuan, ngobrol-ngobrol. Kita ke Solaria akhirnya. Akhirnya di situ gue bisa ngasih hadiah di situ. Ngasih hadiah. Wah, senang banget tuh gue akhirnya. Objektif gue tersampaikan lah. Akhirnya mission complete, gue kasih hadiah. Itu cuma setengah jam. Setengah jam pertemuan kita, ngobrol, ngasih hadiah. Udah aku cabut ya. Udah ditungguin keluarga soalnya. Oh ya udah. Gue nungguin 10 jam untuk pertemuan 30 menit di luar kota. Anjir. Terus 2 bulan kemudian dia selingkuh. Tapi nggak jadian, Zah. Tapi nggak ada status sama lu. Itu dia ya, dia nggak selingkuh berarti ya? Makanya. Iya sih. Akhirnya jadi gue timbul pertanyaan, sebenarnya lo sekolah lulus nggak sih? Gitu. Begonya parah gitu loh ya kan? Iya ya, gue baru enggak juga ya. Pergi sama orang tuaku ke puncak. Dan dengan smartnya lo nungguin. Kan udah bilang, hari ini berarti kita nggak bisa ketemuan dong. Iya, kode ya harusnya. Itu dia. Tapi kan gue udah jauh-jauh. Harusnya dia peka dong. Ya sebenarnya cowok yang mana gitu. Kenapa lu nuntut dia peka ya kan gitu. Mungkin si cewek akan berpikir, mestinya lo logis dong, ya kan? Oh iya, dipaksa logis bener. Oh iya benar sih, akhirnya memang kebegoan ya. Iya, makanya konteksnya itu. Konteksnya kebegoan. Benar. Jadi gue rasa ini paling bego sih harusnya ya. Bener. Sangat sih. Sangat bego. Ya itu salah satu memorable banget sih apa. Ya karena HTS-an pas dia akhirnya sama cowok lain, ya gue ngerasa diselingkuhi walaupun ya sebenarnya bener kata lu kan nggak jadian. Jadi ya bukan selingkuh harusnya sih. Ya gue cuma karena ekspektasi gue aja nggak dipenuhi sehingga gue sakit hati mungkin saat itu kan. Tapi itu salah satu patah hati terhebat sih. Itu yang mengubah pandangan gue soal hubungan dan lain-lain sih semenjak itu. Itu sih salah satu cerita yang masih jadi itu mungkin dua minggu setelah kejadian itu gue masih galau parah kan. Gue masih ngepost di Facebook. Wah, gua nggak ngatain sih, tapi lebih ke bikin status nyindir gitu loh. Di Facebook, Facebook tuh mainannya. Banyak banget lah pokoknya. Udah, sampai akhirnya gue capek sendiri, akhirnya gue berdamai, ketemulah pengganti yang ngobatin luka itu lah saat itu. Udah tuh. Wah gila, tapi itu paling tragedi saat itu, tapi udah jadi komedi sekarang. Tapi istri lo tahu? Tahu. Itu udah jadi cerita lucu sekarang. Udah jadi cerita yang, wah gila dulu gue goblok banget ya, kayak gitu loh. Tapi pada saat itu mungkin, wah gila dunia gue hancur. Ini kalau istri lo nonton, pasti dia lulus perut. Jangan bodoh kayak bapakmu ya, nak. Sekolah yang rajin, ya kan, gitu. Tapi menurut gue itu sih, setiap orang pasti punya jatah bodoh. Iya. Karena cinta. Iya, jatah bodoh. Jatah bodoh. Makanya mungkin istilah baru nih. Bener ya? Ada kan jatah gagal ya. Jatah bodoh. Jatah bodoh karena cinta. Karena ya sebelum dia akhirnya menikah dan yang selamanya gitu loh. Ya kalau bisa habisin dulu nih. Nah. Sebelum menikah untuk bodoh-bodoh dulu apa aja lah. Lu berarti pejuang ekspektasi lo ya? Iya, pejuang ekspektasi. Siap. Iya gila, gue HTS-an nggak jelas itu emang. Hubungan paling nggak jelas. Kalau lu ada lagi? Nggak ada lagi, cukup gua. Abis itu gua masuk ke satu komunitas, di situ gua belajar tentang wanita seperti ini, laki-laki seperti ini gitu lah. Ternyata dengan banyak berkorban nggak menjamin orang itu cinta sama kita gitu. Oke. Berarti kuncinya bukan di pengorbanan. Bukan di pengorbanan. Walaupun kata banyak orang cinta adalah pengorbanan. Ya. Tapi kalau bukan pengorbanan apa dong? Men, ketika lo benar-benar cinta, lo tidak menganggap itu pengorbanan. Itu sesuatu hal yang ikhlas lo lakuin. Oke. Karena kalau berkorban itu kan ngerasa terbebani. Bener. Gitu, kayak ada berjuang bersama, emang merebut kemerdekaan. Kan bukan gitu kan. Kita nggak perlu diperjuangkan gitu, jalanin aja. Betul. Gitu. Oke. Sama kayak ya jemput pacar lah, sesimpel jemput istri gitu lah. Bener. Masa karena gue jemput dong, gue bilang diri gue berkorban. Betul. Gitu kan kira-kira. Sementara ya gue ngerasa gue wajib ngejemput lu gitu. Bener. Gue ngerasa wajib jagain lu, dampingin lu. Jadi ketika kita berantem,
aku aja jagain kamu terus kok, aku jemput kamu terus. Ya itu bukan hal yang harus dipertanyakan atau Bener, diomongin ya, itu. gitu. Karena lu kan cinta sama gue, Iya, itu betul. bukan pengorbanan, itu udah kewajiban ya. Itu. Oke. Jadi kalau misalnya katanya itu masih berkorban, berarti belum cinta. Oke, Gitu. oke, menarik. Oke, jadi itu ya untuk episode kali ini kita adu-aduan goblok. Ditulis di komen siapa yang paling goblok menurut kalian. Benar, siapa paling goblok? Oh, iya. Ada nggak orang yang lebih goblok dari kita gitu? Iya, Oke. betul. Nah mungkin buat tulis di komen ya. Oh iya, tulis. Jadi buat para penonton yang punya pengalaman goblok karena cinta, coba tulis di komen, ntar kita bacain dan mungkin jadi konten juga ya, kita omongin juga ya. Bisa. Sebetulnya kita pecahin juga masalahnya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Thank you yang udah nonton.